Dan sudah jadi build PC-nya kecil banget, tapi jadi berat ya. Dan informasi harga kurang lebih PC sekecil ini harganya 60 jutaan. Kira-kira teman-teman pengen tahu nggak isinya apa aja? Yuk kita lihat isinya apa. Salam istimewa dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Kali ini saya balik dengan sebuah project ngebuild sebuah PC lagi. Kita akan ngerakit sebuah PC, kita akan ngebuild sebuah PC. Dan requestnya kali ini adalah sebuah mini ITX PC build. Kita akan ngerakit sebuah PC mini ITX. Mungkin di beberapa episode lalu teman-teman juga pernah lihat kita ngebangun sebuah mini ITX sistem PC. Cuman di episode kali ini ada beberapa kondisi khusus. Ada beberapa request khusus yang membuat saya cukup tertantang untuk ngerakit PC ini. Gini ceritanya, beberapa waktu yang lalu ada konsumen kita request untuk ngebangun sebuah PC yang high performance dalam dimensi yang kecil. Langsung kita tawarkan untuk membangun sebuah mini ITX system, mini ITX PC yang secara umum dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan PC build biasa dengan komponen-komponen khusus tentunya yang dimensinya juga form factornya mini ITX. Di awal kita menawarkan beberapa alternatif casing untuk dia, dan beberapa casing yang kita tawarkan seperti Cougar QBX yang pernah kita buat konten juga. Menurut saya cukup oke, secara dimensi nggak gede-gede banget, bisa support full VGA card, dan di beberapa kasus juga masih bisa pakai power supply yang dimensi yang normal, bukan yang SFX. Tapi menurut dia itu terlalu gede. Juga kita juga menawarkan NR200 yang cukup oke menurut saya. Tapi sama alasan dia terlalu besar. Ada satu lagi yang kita tawarkan yaitu Silvertone Sugo ya, Sugo 11 apa Sugo 13. Menurut dia juga terlalu gede gitu. Dia minta yang lebih kecil lagi. Dari hasil diskusi akhirnya dia memilih untuk membeli casing sendiri dan sudah dikirim ke sini casingnya. Ini dia casingnya. Ya. Ini adalah mereknya Ncase, serinya M1, Ncase M1. Dan setelah saya cek memang secara dimensi lebih kecil, baik dari tinggi, lebar maupun panjangnya. Intinya secara volume dia lebih kecil dibandingkan Cougar QBX maupun NR200-nya Cooler Master. Dan secara material juga relatif lebih oke menurut saya karena semuanya full aluminium. Baik dari samping, kanan, kiri, atas, bawah ini full aluminium. Depannya juga mesh solid begini dari aluminium semua. Dan secara build quality saya acungi jempol karena halus banget, presisi banget. Walaupun ini aluminium tapi finishingnya oke, nggak ada sisi yang tajam dan presisinya minta ampun. Kalau kita buka seperti ini itu juga tanpa sekrup dan bisa terbuka dengan mudah. Dan ketiga sisinya, atas, bawah, keempat sisinya lah, kanan, kiri, atas, bawah itu semuanya bolong. Mesh atas, kanan, kiri mesh kayak gini. Dan bagian bawahnya juga bolong seperti ini. Dan secara berat juga enteng banget karena full aluminium kali ya. Secara build quality kelihatannya memang premium. Dan saya coba cek-cek memang kayaknya ini nggak masuk ke Indonesia ya. Jadi mungkin nggak ada distributornya di Indonesia. Dan satu hal yang membuat saya kaget, saya sempat cek harganya di online, di marketplace, ada beberapa seller yang jual ini. Harganya cukup membuat saya kaget. Ngerti lah kira-kira harganya film bis? 1,5 juta, 2 juta, enggak. Harga yang ditawarkan oleh sellernya itu kisarannya 5 sampai 6 juta rupiah. Iya, saya cukup kaget dengan harga yang dibanderol oleh para seller di Indonesia, dan memang kayaknya emang premium sih, cuman dengan harga itu saya sempat menghela nafas juga. 5 kok sampai 6 juta. Oke lah, ini tidak masalah karena dia sendiri yang beli dan sudah dibawa ke sini untuk dirakit dengan komponen lainnya. Sekarang kita ngomongin spesifikasinya ya, yang akan dirakit menggunakan casing Ncase M1 ini. Yang pertama prosesor, dia minta yang high performance, dan dari hasil diskusi pilihan jatuh kepada Ryzen 9 5900X. Ini adalah sebuah 12 core 24 thread. Iya apa bis? 24 thread prosesor 7 nanometer dan arsitekturnya Vermeer 5000 series dari AMD.
Base clocknya 3,7 GB dan boost clocknya 4,8 GB. Ini secara single core dan multi core kayaknya untuk desktop sudah susah cari lawannya. Udah nggak ada obat, kenceng banget. Single core, single thread, multi threadnya dahsyat. Terus motherboardnya apa? Karena ini casingnya murni mini ITX, jadi kita tidak punya opsi lain untuk memilih motherboard dengan form factor mini ITX juga. Itu wajib dan tidak bisa ditawar. Dan yang request ini minta chipset yang tertinggi, jadi mau nggak mau harus X570. Dan akhirnya pilihan jatuh kepada Asus ROG Strix X570i Gaming dari Asus. Segini kecilnya boxnya, kita belum buka semua, masih sealed semua, masih segel semua. Nanti kita akan buka ketika kita rakit ya. Jadi cuman segini casingnya, kardusnya kecil, mungil juga, tapi di dalamnya ada chipset X570 dan ROG Strix dan Asus, dan harusnya harganya juga nggak bisa murah. Dan untuk harga juga kita akan bahas di belakangan ya, gengs. Terus power supply-nya apa? RAM dulu deh. RAM-nya dia milih 32 GB kit karena ini cuma ada 2 slot. Jadi kebanyakan motherboard mini ITX itu cuma disediakan 2 buah slot RAM. Dan ini adalah Corsair Vengeance RPX 32 GB kit. Ini adalah 16 GB per keping kali 2 dengan rating speednya 3600 MHz. Jadi harusnya kalau teman-teman load XMP di BIOS langsung auto 3600 speednya. Terus power supply juga tidak ada opsi harus menggunakan yang form factor yang kecil, yang SFX, dan kita memilihkan Corsair SF750W. Ini dimensinya kecil, lebih kecil dari power supply biasa SFX yang hanya khusus untuk mini ITX build, dan ini modular, dan ini sertifikasinya adalah 80 plus-nya itu platinum. Ya, bukan bronze, bukan gold, tapi platinum. Jadi harganya juga kemungkinan besar premium. Mahal lah intinya ngono ya. Terus ini dia yang membuat saya agak berpikir agak lama dan mulai mengira-ngira ya. VGA card-nya dia minta yang paling kencang, yang top of the line. Jadi untuk sekarang opsinya cuma ada satu, RTX 3090, 24 GB GDDR6X, dan lebih dari 10.000 CUDA core yang ada di VGA card ini. Dan merek yang dipilih adalah Asus TUF Gaming. Yang membuat saya berpikir adalah yang namanya RTX 3090 itu nggak mungkin kecil dimensinya. Jadi nggak ada yang dual fan ya, semuanya kecuali yang reference kali ya. Hampir semuanya itu 3 fan, dan heatsinknya juga pasti tebel karena TDP-nya juga relatif tinggi. Dan secara teori sih ini harusnya masuk ya, kalau ya saya lihat spesifikasi teknis dari casing untuk support VGA card-nya, juga dari dimensinya, dari spesifikasi teknisnya VGA card-nya, harusnya fit and bisa masuk dengan baik. Bedanya sekian milimeter aja, tapi dari beberapa pengalaman kadang-kadang prakteknya itu sedikit berbeda. Jadi saya takut banget kalau VGA card-nya ini kepanjangan dan nggak bisa masuk ke sini atau terlalu tebal ya. Jadi saya belum bisa pastikan, yang pasti secara teknis spesifikasi bisa masuk, cuman prakteknya saya masih ragu-ragu. Moga-moga aja bisa masuk ya teman-teman. Soalnya casingnya cuma sekecil ini. Kalau kita lihat dari kardus VGA card-nya sudah segini, jauh lebih panjang dibandingkan casingnya. Moga-moga aja ini tidak jadi masalah ya. Jadi kalau misalnya worst case ini nggak jadi bisa masuk ke casing ini, ya udah nggak jadi buat konten, harus dipikir ulang, cari casing atau cari VGA card yang lebih pendek. Oke, setelah itu juga saya berpikir gimana caranya, kemungkinan besar ini menghasilkan panas yang lumayan karena TDP-nya baik dari VGA card maupun dari prosesor itu lumayan tinggi. Jadi kemungkinan menghasilkan panasnya juga tinggi. Dengan casing sekompak ini seharusnya airflow-nya juga nggak bisa ideal banget. Jadi kemungkinan isu overheat itu akan ada. Jadi saya juga harus berpikir gimana caranya supaya bisa mendinginkan sistem ini supaya bisa berjalan normal. Tapi udah, itu kita pikir belakangan dulu. Kita pastikan dulu semua ini, komponen ini bisa kita masukkan ke dalam casing ini. Oh, satu lagi yang belum. Coolingnya dia menggunakan Noctua L19 yang untuk mini ITX, mungkin salah satu yang terbaik untuk mini ITX system, tapi belum ada di sini, sebentar lagi baru mau datang. Dan beberapa tambahan, mungkin ini fan tambahannya untuk intake ataupun exhaust, nanti kita lihat yang terbaik bagaimana komposisinya.
Dari Noctua juga Pro Max, dan ini cuma 8 cm ya, bukan 12 cm karena nggak muat kok 12 cm dengan dimensi casing sekecil ini. Oke teman-teman, kita akan coba dulu memastikan bahwa semuanya bisa kita rakit dengan baik. Habis itu baru kita obrolin gimana suhu kerjanya dan gimana performansnya. Yuk kita mulai rakit. Dan sebelum kita rakit, saya sudah buka semua, kita sudah unboxing semua komponen yang akan kita rakit pada episode kali ini. Semua sudah saya jajar-jajar di sini kayak di TV-TV gitu ya, apa gelar barang bukti. Bercanda ya, gengs. Oke, kita mulai dengan Ryzen 9 5900X kayak gini, dan jangan lupa ada bonus stiker lucunya Ryzen 9 tulisannya. Terus tadi yang belum muncul adalah coolingnya, pendinginnya. Jadi ini coolingnya sudah yang requestnya sudah punya pendingin ini Noctua NHL12S kayak gini bentuknya, cukup pendek, ada 4 buah head pipe, dan secara build quality saya terus terang salut, dan saya termasuk yang paling suka dengan Noctua karena detail build quality-nya itu nomor 1 menurut saya. Keren banget, detail banget, halus banget fabrikasinya, dan dia cukup percaya diri. Sampai sekarang tuh nggak ada yang urusan RGB-an di Noctua. Bahkan hampir semua fan itu warnanya kayak gini nih, coklat sama coklat muda, jadi kayak warna pramuka gitu. Dan kalau saya pikir-pikir ini nggak akan matching dengan warna casing apapun ya. Mau kita buat putih pakai ini juga lucu, mau kayak hitam juga kayaknya kurang masuk. Tapi whatever, intinya Noctua itu termasuk yang performanya paling oke menurut saya untuk sebuah pendingin solution, cooling solution untuk PC. Terus apalagi ini Noctua tambahannya ya, ini hitam sih nggak coklat. Cuman 8 cm, ini kita akan gunakan untuk intake-nya nanti. Terus tadi belum ada, dia juga sudah punya storage ternyata 1 tera SX 8200 NVMe dan sebuah SATA Samsung Evo 1 tera, jadi totalnya 1 plus 1 2 tera. Terus untuk RAM-nya kayak gini, nggak ada lampu-lampuan ya, low profile juga, nggak tinggi, heatsinknya cuma segini. Ini CL-nya 18222 2222, dan ini 3600 MHz. Nah ini dia motherboardnya. Motherboardnya iya mini ITX, cuman kalau saya lihat di sini kayaknya ini berotot banget ya, penuh banget. ASF untuk I/O slotnya juga gede, dan ada pendingin NVMe yang cukup oke, dan kemungkinan ada lampu-lampuan karena di sini ada konektor menghubungkan ke bagian bawahnya. Nanti kita cek ya. Tapi walaupun begitu kayaknya nggak akan kelihatan kalaupun dia ada aksen RGB ya, karena ini nggak transparan. Ini dimensinya cukup kecil dan cukup compact, dan kelihatan banget kalau berotot. Belakangnya juga I/O-nya penuh, dari mulai 2 buah port antena, audio output, RJ45, USB 3.2, USB-C, USB Type-C, HDMI, dan DisplayPort juga ada di sini. Compact, padat, berotot lah kesannya begitu untuk ROG Strix X570i ini. Terus ini dia sumber daya yang akan kita gunakan, power supply-nya cuma segede gini, kecil banget, dan ini 750 watt, dan ini Active Plus Platinum. Jadi memang mungil banget ya kalau dilihat dimensinya cuma segede gini doang, dan ini full modular ya, jadi semua kabel-kabelnya bisa dicopot, kita bisa cuma pasang yang kita butuhkan aja. Dan ini dia VGA card-nya yang tadi kita curigai akan menjadi konsentrasi kita pada episode kali ini. 3 fan cukup tebal, dan saya bersyukur tidak sampai 3 slot, ini mungkin 2,5 nggak sampai ya, 2,3, 2 slot plus sedikit lah ya. Dilihat dari build quality-nya ini memang menunjukkan ini serius banget, dimana-mana kelihatan muscle-nya, head pipe-nya nongol, di sini ada 6, di sini ada 3, total 9 head pipe. Backplate-nya serius. Terus apalagi yang bisa kita lihat, 8 pin kali 2 requirement-nya ya di sini untuk power pin-nya. Outputnya standar lah. Oh nggak standar, dia ada 6, ada 5, biasanya cuma 4 ya. HDMI-nya ada 2 dan DisplayPort-nya ada 4. Oke, ini yang jadi konsentrasi kita. Dan ini casingnya, dan bisa dicopot dengan sangat mudah untuk atas, bawah, dan sampingnya tanpa sekrup, tinggal diklik bisa dicopot. Saya sudah coba-coba tadi sedikit dengan Bambis, ternyata memang bisa masuk, tapi dengan term and condition tertentu. Semua front panelnya harus dicopot, jadi ini harusnya nempel ke front panel depan sini.
Jadi kita hanya menyisakan tombol power saja. Ketika kita mau memasang VGA card ini kepaksanya harus dikorbankan, tidak bisa dipakai. Tapi yang request bilang nggak apa-apa, yang penting bisa masuk. Jadi setelah kita coba tadi, secara umum bisa masuk dengan baik tanpa front panelnya itu. Kalau pakai front panel nggak bisa, ganjel. Oke, itu semua yang akan kita rakit. Dan saya cukup lega karena ini bisa masuk akhirnya, walaupun dengan kompromi yang menurut saya cukup esensial ya, nggak ada front panelnya. Tapi ketika yang request ini bisa memaklumi, kita akan mulai rakit. Yuk kita mulai rakit.
Dan akhirnya berhasil kita rakit, semua komponen sudah bisa masuk ke dalam casing, sudah bisa nyala, sudah bisa berjalan dengan sempurna. Walaupun penuh perjuangan, seperti prediksi kita, VGA card-nya yang perlu konsentrasi penuh. Tadi kita ngomongin masalah panjangnya kepanjangan nggak ya? Dan ternyata dengan pengorbanan, dengan persetujuan yang punya, kita menyopot semua front panelnya kecuali tombol power di bagian depan sini. Jadi ini kelihatan bolong-bolong ya teman-teman. Untuk bisa memasukkan sebuah RTX 3090 Asus TUF Gaming ke dalam casing N-Case ini. Dan bisa masuk, panjangnya nggak masalah. Dengan pengorbanan tadi panjangnya tidak masalah, tapi ternyata ketika kita pasang, tingginya VGA card itu mepet banget dengan lebarnya casing ini. Dan ketika kita coba memasang 8 pin kali 2-nya, otomatis ada sedikit overhang dibandingkan lebar casing. Itu yang harus kita akalin dengan penuh kesabaran supaya kabelnya benar-benar tidak timbul ke atas, bisa ditutup dengan baik casing ini. Dan akhirnya dengan sedikit kesabaran dan improvisasi, akhirnya casing ini bisa ditutup dengan sempurna dan semuanya sudah ada di dalam dan berjalan dengan baik. Di tengah jalan tadi kita juga nambahin 2 buah fan dari Noctua 12 cm di samping sini. Tadi ini udah di shoot sama Bambis ya. Itu untuk intake, kita sengaja untuk intake, nggak exhaust tapi intake, karena secara ventilasi casing ini bagus banget menurut saya. Oke, tadi sudah saya coba juga di benchmark beberapa aplikasi untuk menguji, bukan performa, saya sudah percaya dah performa Ryzen 9 sama RTX 3090 udah nggak usah ditanyain, pasti kenceng dan udah nggak ada obatnya. Tapi untuk suhu kerja, tadi saya sempat curiga dengan casing sekecil ini, dimensinya yang kecil, pasti airflow-nya nggak ideal. Jadi saya mengkhawatirkan ada isu overheating ketika ini dibebani dengan aplikasi yang berat. Tapi selintas tadi saya sudah coba beberapa aplikasi untuk mentortur baik CPU maupun GPU-nya. Tadi saya melakukan beberapa kali loop untuk Zenbase R20 yang memaksa si prosesor kerja 100% ke 12 core-nya. Dan kita lihat suhunya masih tergolong normal, jadi sekitar 74-75 derajat aja di full load-nya. Dan itu sudah relatif cukup dingin untuk 12 core 24 thread. Juga GPU-nya tadi saya load dengan format untuk memaksa si GPU bekerja 100% di tortur. Suhunya juga relatif terjaga, sekitar 70-an derajat aja di full load. Dan itu dimungkinkan karena pertama material casing ini memang cukup baik karena full aluminium, jadi bisa menjaga suhu di dalam casing lebih dingin mungkin dibandingkan material-material lainnya. Lalu masalah ventilasi, karena meshnya di 4 sisi baik atas, bawah maupun sampingnya, secara airflow mungkin tidak terlalu bagus, cuman dengan ventilasi sebagus ini bisa sedikit membantu untuk menurunkan suhu kerja di dalam PC ini, dalam casing yang kecil ini. Di VGA card, terutama di bawah, terlihat tadi saya pernah lihatkan casing bagian bawahnya benar-benar banyak banget sirip bolongannya, sehingga kemungkinan asupan udara segar dari luar tuh bisa didapatkan oleh si RTX 3090 ini. Ditambah lagi juga dengan sistem pendinginan si RTX 3090 dari Asus TUF ini termasuk yang paling baik mungkin sekarang ya. Oke, terus informasi harga. Tadi saya janji untuk menginformasikan harganya ya. Jadi sebelumnya saya mau cerita, tadi ketika saya ngebuild ini, saya lihat memang casing ini bukan brand new. Kayaknya Mas Rifki itu beli bekas ya. Ada bekas pemakaian dan saya sudah konfirmasi, iya Mas, belinya ternyata used item. Dan dia nggak mau jemput harganya tadi sih, nggak tahu ya, kalau nanti kita tanyain lagi. Tapi saya oke lah, kita prediksikan harganya separuh harga baru kurang lebih. Kalau misalnya kita lihat di online shop itu sekitar 5 juta, oke lah kita anggap 2,5 juta. Ditambah dengan Noctua NHL 12S dan 2 buah fan intake tadi yang kita pasang dari Noctua. Ditambah juga dengan 1 tera NVMe dari SX 8200 ADATA. Plus 1 buah SATA NVMe Samsung Evo 860. Kurang lebih tadi saya hitung-hitung total PC build ini harganya kurang lebih sekitar 60 jutaan rupiah. Dan saya juga sempat tadi tanya selintas sama Mas Rifki, Mas kenapa sih maksa banget pakai casing sekecil ini? Dan alasannya lucu juga, entah bercanda entah benar. Tapi karena dia bilang mejanya kecil, sempit, cuma 1 meteran aja. Jadi dia harus beli PC dengan dimensi sekecil mungkin tapi performanya tinggi. Ya gitu deh, anak zaman sekarang kali ya.
Oke, habis ini Mas Rifki mengambil PC-nya, yang punya PC ini akan datang ambil PC-nya. Kita akan minta waktu dia untuk ngobrol-ngobrol sebentar mengenai PC dia ini, PC baru dia ini. Untuk apa sebenarnya, bagaimana, kenapa dia minta casing sekecil ini dan lain-lain, kita akan tanyakan langsung pada yang punya PC habis ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada Mas Rifki. Mas Rifki ini seorang streamer dan dia adalah yang punya PC ini. Oke, apa kabar Mas Rifki? Malam Om. Ya, selamat malam Mas Rifki. Sebelumnya ternyata sudah malam ini. Kamu nggak sadar udah malam kan? Oke, Mas Rifki, kita mau nanya sedikit ya. Mungkin sedikit banyak juga. Mungkin nggak cuma sedikit, agak banyak. Ada beberapa poin yang saya masih penasaran sama Mas Rifki. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di luar. Kalau bahwasannya Mas Rifki ini maksa banget untuk pakai casing and case ini karena dimensinya lebih kecil daripada mini ITX casing yang banyak beredar di Indonesia ya, seperti NR200-nya Cooler Master, terus Cougar QBX. Ini memang lebih kecil. Kenapa sih Mas Rifki maksa banget untuk punya casing sekecil ini dengan segala macam tantangannya? Tadi kita sudah lihat proses perakitan, bahkan Mas Rifki sendiri harus mengorbankan front panelnya agar supaya si RTX 3090 TUF-nya itu bisa masuk dengan baik di casing ini. Kenapa Mas? Nggak mau pakai kompromi dengan casing yang ada aja? Simpel Om, jawabannya ini. Simpel sih. Gimana? Mejaku cilik. Oh. Mejaku cilik. Nggak bohong kan? Tadi saya sempat bilang alasannya cuma karena mejanya cuma 1 meter. Kalau logika kita kan kenapa nggak beli meja yang lebih gede aja? Susah-susah beli casing sekecil ini yang memang secara harga premium banget dan proses perakitannya juga perlu perjuangan dan pengorbanan. Oke, tadi saya sempat lihat waktu ngerakit casing ini, mungkin Mas Rifki juga sempat tadi lihat juga, ini kayaknya use item ya? Ya. Maksudnya sudah bekas ya? Ya, benar Om, benar sekali. Jadi karena ini barang langka, terus juga yang di Indonesia juga jarang banget yang jual. Man dapat satu item kok ada yang bisa, ada yang jual, ada yang punya. Ya udahlah, saya coba kontak, cocok sama harganya. Ya udah, kita transaksi gitu. Boleh tahu nggak cocok itu harganya? Oke, kemarin itu saya dapat harga 4,5 juta. Oke, bis 4,5 juta second bis tanpa RGB, tidak ada apa-apa, jangan dibeli, oke? Iya. Jadi saya juga mungkin kurang mengerti ya dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kalau sudah punya idealisme dan kepenginan, kayaknya harus nggak mau harus bisa dan harus dapat. Oke, jadi ini sudah jadi Mas Rifki PC-nya. Alhamdulillah sudah terakit dengan baik. Tadi juga sudah cek suhunya normal semua. Jadi kita nggak jadi tweaking untuk undervolt. Kita cukup dengan defaultnya aja. Suhunya masih cukup terjaga dengan salah satu faktornya karena ini casingnya secara ergonomik dan secara airflow cukup bagus banget. Karena saya tadi bilang bagian keempat sisinya itu benar-benar airflow-nya, bolongannya, meshnya cukup luas dan lebar. Sehingga kemungkinan airflow yang tidak optimal di casing ini bisa teratasi dengan ventilasi yang cukup baik. Kenapa sih? Bukan kenapa sih? Buat apa sih sebenarnya PC ini dibangun? Ngebuat PC ini sebenarnya buat apa? Tadi dengar-dengar Mas Rifki ini seorang streamer ya? Ya, tapi bukan streamer yang pro ya, lebih ke ya casual aja yang cuman untuk having fun bareng-bareng gitu loh sama teman-teman, saling ngobrol sama yang nonton gitu. Jadi aslinya untuk build PC streaming sama gaming aslinya nggak perlu untuk segini ya aslinya. Cuman karena saya kebetulan ada niatan pengen nyoba streaming di 4K, resolusi 4K, terus otomatis juga butuh ya hardware yang mumpuni. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan lah. Jadi budak konten namanya. Jadi game apa yang biasa dimainkan di streaming kan? Oke, kalau untuk saya pribadi, saya baru mendalami namanya PUBG Steam ya. PUBG Steam, bukan yang emulator, beda ya. Jadi otomatis memang PUBG Steam ini itu memerlukan ya spek hardware yang cukup lumayan berat untuk dijalankan. Apalagi tambah untuk streaming ya. Karena saya sebagai contoh kemarin pakai RTX 2060 Super itu pakai Ryzen 5 3600. Saya OBS-nya saya masukkan untuk ke GPU. Itu frame rate drop bisa sampai 20-an fps. Dari tanpa OBS, tanpa OBS, bener. 20 fps. Iya, makanya aslinya kan bisa dual PC setup ya. Dua PC buat streaming, satu buat gaming, biar nggak pengaruh performanya. Cuman
biar simple. Saya sukanya simple ya. Oh, balik lagi ke meja sempit ya. Nah, itu. Kalau untuk 2 PC kayaknya lebih repot lagi. Betul sekali. Nah, makanya itu ya udahlah sekalian build yang single tapi yang sangat-sangat mumpuni banget lah gitu. Oke. Jadi intinya ini untuk streaming gaming PUBG 4K biar dapat FPS yang mumpuni dan tidak terganggu ketika dia membebani PC ini juga untuk streaming sekaligus. Jadi dibangunlah sebuah PC high performance yang nggak nanggung-nanggung, menggunakan VGA card yang terkencang saat ini di market. Dan karena ini alasan yang masih harus saya terima dengan menghela napas, dan karena mejanya cuma kecil jadi harus kecil. Oke, itu alasan yang harus saya terima juga karena itu dari Mas Rizky sendiri yang bilang gitu. Oke teman-teman, jadi intinya PC ini yang dimensinya sekecil ini itu kegunaan utamanya untuk main PUBG Steam dan di streamingkan. Itu platformnya apa? Di YouTube atau di? Kalau kebetulan saya lagi seriusin di Facebook Gaming ya. Di Oke. Facebook Gaming alhamdulillah sudah sekitar 6 bulan. Dan alhamdulillah semakin berkembang juga. Terima kasih buat yang selalu support saya pas streaming juga. Jadi ya pengen saya seriusin terus lah jadi content creator seperti itu. Oke, nanti teman-teman yang pengen lihat permainan Mas Iqbal di PUBG Steam ada link Facebooknya di deskripsi ya. Apa namanya? Arabian Name. Arabian Name. Arabian Name Nanti aja. kita tulis di deskripsi, teman-teman bisa lihat sepro apa sih dia sebenarnya, sangat butuh hardware segila ini. Oke, intinya ini PC sudah terakit dengan baik. Harapannya dengan PC dengan spek ini kira-kira berapa FPS yang diharapkan? Kalau dari Dengan beban streaming juga barengan. Ya, kalau dari review-review kemarin yang saya lihat itu kan tanpa OBS ya, Ya. itu sekitar 140 sampai 145. Oke, ideal Paling dengan ada monitornya. jadi